Sarwendah buka suara soal Lavender Mariage, netizen heboh. Apakah ini cerminan masa lalu dengan Ruben Onsu? Dan bagaimana perannya kini bersama Giorgio Antonio? Dunia hiburan tanah air kembali diguncang oleh pernyataan kontroversial sekaligus mendalam dari Sarwendah, artis, pengusaha, dan ibu 3 anak yang dikenal luas melalui pernikahannya dengan presenter kondang Ruben Onsu. Pada 27 September 2025, Sarwendah membuat geger warganet setelah mengunggah sebuah video edukatif di akun Instagram pribadinya Sarwendah29, membahas topik sensitif yang jarang disentuh publik figur Indonesia, Lavender Mariage. Jadi Lavender Mariage itu adalah pernikahan antara pria dan wanita, di mana salah satu atau kedua pasangan memiliki orientasi seksual non-heteroseksual, ujar Sarwendah dengan nada tenang, namun penuh makna. Ia menjelaskan bahwa fenomena ini sering terjadi karena tekanan sosial, keinginan untuk memenuhi ekspektasi keluarga, atau upaya menyembunyikan identitas diri dari pandangan masyarakat. Namun, yang membuat unggahan ini meledak bukan hanya isi edukasinya, melainkan kalimat yang ia tulis di caption. Sayang-sayang aku yang pernah ngalamin, pasti tahu dong apa itu Lavender Mariage. Kalimat tersebut langsung memicu spekulasi luas. Apakah Sarwendah sedang merujuk pada masa lalunya bersama Ruben Onsu? Apakah pernikahan yang selama ini diidolakan sebagai Bunsar, singkatan dari Ruben dan Sarwendah, ternyata menyimpan luka yang tak pernah terlihat? Lavender Mariage, dari kata lavender, yang secara historis dikaitkan dengan komunitas LGBTQ, merujuk pada pernikahan heteroseksual yang dilakukan bukan karena cinta, melainkan sebagai benteng sosial. Praktik ini umum terjadi di negara-negara dengan tekanan budaya tinggi terhadap norma gender dan pernikahan konvensional. Di industri hiburan global, banyak selebriti yang diduga menjalani Lavender Mariage demi menjaga citra. Namun di Indonesia, topik ini masih sangat tabu. Jarang ada yang berani membicarakannya secara terbuka, apalagi oleh seorang mantan istri publik figur besar seperti Ruben Onsu. Dengan mengangkat isu ini, Sarwendah tidak hanya menjadi suaranya edukasi, tapi juga membuka ruang refleksi tentang tekanan hidup di balik layar kaca, di mana citra sempurna harus dijaga, meski hati sedang retak. Namun, penting dicatat, tidak ada bukti kuat bahwa pernikahannya dengan Ruben termasuk dalam kategori tersebut. Hingga kini, baik Sarwendah maupun Ruben tetap menjaga privasi soal alasan perceraian mereka, dan keduanya menekankan bahwa keputusan bercerai diambil demi kebaikan bersama, terutama untuk anak-anak. Pernikahan Sarwendah dan Ruben Onsu pada 2013 pernah menjadi idola. Mereka terlihat begitu harmonis, kerap tampil bersama di acara TV, dan membangun keluarga dengan adopsi Betran Peto dari NTT, serta melahirkan 2 putri, Thalia dan Tania. Namun, pada Juni 2024, Ruben mengajukan cerai. Proses hukum berlangsung cepat, dan pada September 2024, Pengadilan Agama Tiga Raksa mengabulkan permohonan secara fair stake. Yang mengejutkan dunia, keduanya tetap kompak setelah bercerai. Mereka terus bekerja sama dalam mengasuh anak-anak, saling mendukung saat ada yang diserang netizen, dan bahkan tampil bersama dalam beberapa momen keluarga. Tidak ada drama, tidak ada saling sindir, hanya kedewasaan yang langka di dunia hiburan. Kami ingin anak-anak tetap punya 2 orang tua yang saling menghormati, ujar Ruben suatu kali. Tapi justru karena ketenangan itu, banyak yang bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah tangga mereka? Dan kini, dengan unggahan tentang Lavender Mariage, pertanyaan itu kembali mencuat. Di tengah sorotan atas masa lalunya, Sarwendah kini kerap dikaitkan dengan Giorgio Antonio, pengusaha muda dan influencer yang dikenal melalui dunia e-commerce. Keduanya mulai dekat sejak 2024, saat sering tampil bareng dalam live streaming jualan produk. Seiring waktu, chemistry mereka semakin kuat. Dari pemotretan ala pre-wedding, liburan ke Korea, hingga momen santai seperti belanja furnitur bersama, setiap kebersamaan mereka langsung dibaca sebagai tanda cinta. Namun, hingga kini, Sarwendah tak pernah mengonfirmasi hubungan asmara. Ia selalu menegaskan, cuma teman kerja. Gue juga bingung, kau jadi gini terus? Meski begitu, banyak yang meragukan klaimnya. Ada yang menyebut bahwa penyangkalan berulang justru menandakan sesuatu yang lebih. Apalagi Giorgio terlihat begitu akrab dengan anak-anak Sarwendah, menggendong Tania, main game dengan Thalia, dan bahkan dipanggil Unclegio dengan hangat oleh Betran Peto. Yang menarik, Betran sendiri telah memberi restu.
Kalau itu terbaik untuk adik-adik, aku support. Namun, di balik semua ini, tetap ada bayang-bayang trauma masa lalu. Jika benar Sarwendah pernah mengalami dinamika rumah tangga yang tidak autentik, maka wajar jika ia ekstra hati-hati dalam membuka hati lagi. Giorgio, di sisi lain, bukan publik figur utama. Ia lebih nyaman di balik layar bisnis daripada menjadi bahan perbincangan publik. Maka tekanan dari netizen yang terus menjodoh-jodohkan mereka bisa jadi beban tersendiri. Kembali ke unggahan Lavender Mariage. Apakah ini sekadar materi edukasi dari seseorang yang sedang menempuh pendidikan pascasarjana di bidang psikologi di University of Jakarta International? Atau ada pesan tersembunyi dari hati yang pernah terluka? Fakta bahwa Sarwendah kini mendalami ilmu psikologi memberinya kredibilitas tinggi. Ia tidak asal bicara, ia menggunakan data, istilah ilmiah, dan empati dalam penyampaiannya. Banyak penggemar yang mengapresiasi langkahnya. Langka banget artis bahas isu mental health secara serius. Respect. Semoga makin banyak public figure yang edukatif kayak gini. Namun, bagaimana mungkin seseorang yang baru belajar bisa begitu personal dalam menyampaikan topik ini? Kalimat sayang-sayang aku yang pernah ngalamin terdengar seperti pengakuan halus, bukan sekadar teori. Dan jika benar ia pernah terjebak dalam pernikahan yang tidak autentik, maka unggahan ini adalah bentuk pemulihan yang luar biasa. Berbagi ilmu, bukan dendam. Mendidik, bukan menyalahkan. Reaksi warganet pun terbelah. Di satu sisi, ada yang langsung menghubungkan pernyataan Sarwendah dengan masa lalunya. Bun gak lagi nyindir seseorang kan ya? Kasihan banget Bun Sar, jangan-jangan dulu terjebak dalam Lavender Mariage. Ada pula yang melihat ini sebagai bentuk pelepasan trauma. Ini kayak cara dia healing, tapi lewat edukasi. Kuat banget sih Sarwendah. Di sisi lain, banyak yang memilih netral. Belum tentu merujuk ke dirinya. Bisa jadi dia lihat teman atau kenalan yang mengalami. Tapi satu hal yang tidak bisa diabaikan, pernikahan selebriti selalu menjadi proyeksi publik. Ketika ada celah, imajinasi akan mengisi kekosongan itu dengan spekulasi. Perbedaan mencolok terlihat. Dengan Ruben, Sarwendah hidup di pusat badai popularitas, dengan harapan tinggi dari publik. Dengan Giorgio, ia tampak lebih rileks, bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa harus menjaga citra istri sempurna. Apakah ini yang membuat netizen penasaran? Atau justru yang membuat Sarwendah ragu, karena takut sejarah berulang? Hingga kini, tidak ada konfirmasi resmi dari Sarwendah soal maksud di balik unggahan Lavender Mariage. Tapi satu hal yang pasti, dengan membahas topik ini, ia telah membuka percakapan penting yang selama ini ditutup rapat. Baik itu refleksi pribadi atau bentuk kesadaran kolektif, unggahannya mengingatkan kita bahwa di balik senyum di layar kaca, bisa jadi ada pergulatan batin yang tak terlihat. Dan jika benar ia pernah mengalami hal seperti itu, maka ini adalah bentuk penyembuhan yang luar biasa. Berbagi ilmu, bukan dendam. Mendidik, bukan menyalahkan. Karena terkadang, kebenaran tidak perlu diucapkan keras, cukup disampaikan lewat kata-kata yang bijak. Dan dibiarkan dunia yang menafsirkannya sendiri. Sementara itu, hubungannya dengan Giorgio tetap menjadi tanda tanya. Apakah mereka akan bersatu? Atau tetap menjadi teman kerja selamanya? Satu hal yang tidak bisa dibantah. Sarwendah kini bukan lagi hanya istri atau ibu. Ia adalah perempuan yang sedang menemukan dirinya kembali, melalui pendidikan, bisnis, dan keberanian untuk berbicara tentang hal yang dulunya tabu. Dan mungkin, itulah bentuk kebebasan sejati. Ketika kamu tidak lagi takut pada masa lalu, dan cukup kuat untuk menulis ulang masa depanmu sendiri.